Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Gimana hatinya? Senang sekarang? Alhamdulillah. Senang ya. Mudah-mudahan dengan aktivitas Ibu ya udah senang. Oh ya Bu, kemarin kan sempat sempat kaget gitu ya. WA, saya mau ngobrol gitu ya. Ngobrol ya. Apa tuh ya kira-kira mau yang diobrolkan? Ya. Ya Pak, terima kasih Pak sudah membaca WA saya. Tapi ini kita nggak bisa lama-lama ya Pak ya, karena ada rapat lagi Pak. Mungkin sekitar 15 menit ya Pak ya? Iya, kita 15 menit. Sampai 15 jam menit. Berapa Pak? Kita kesepakatannya jam 7.25 ya Pak ya? Iya, 7.25 ya. Nggak apa-apa ya Pak ya, 15 menit aja ya Pak ya? Oh, nggak apa-apa. Yang penting keadaannya happy gitu ya. Iya Pak, jadi kemarin itu saya coba untuk membuat modul project, tapi saya ragu apakah sudah betul atau belum gitu modul projectnya. Mungkin Bapak bisa bantu. Oh, modul project di fase F atau E? Fase E. Oh, fase E. Nah, Bu, Ibu kan udah bikin modul tuh. Kira-kira nih ngobrolnya kita ini tujuannya kira-kira yang akan dicapai itu seperti apa? Kira-kira pengennya Ibu itu setelah ngobrol dengan saya kan punya tujuan nih Bu ya. Tujuannya apa kira-kira yang pengen dicapai? Tujuannya itu agar saya bisa mengetahui kekurangan dari modul saya dan bisa untuk memperbaikinya gitu. Oh, jadi tolak ukurnya bisa memperbaiki daripada modul yang telah dibuat ya Bu ya? Nah, gitu. Intinya seperti itu ya Bu ya? Oke, sekarang kira-kira nih modul yang Ibu buat gitu ya, kalau dipoinkan lah, kasih nilai lah dari 1 sampai 10, kira-kira di mana tuh posisinya? Kayaknya sih menurut saya masih 6 ya Pak ya. Masih 6. Masih 6. Terus kira-kira nih yang itunya apa namanya, yang skala tingginya gitu, harapannya ya kan, tentunya harapannya tingginya 100 gitu ya Bu ya? Iya, 100. Nah, kira-kira nih Ibu punya apa ya, punya dasar-dasar atau kekuatan apa ya kira-kira tentang modul ini? Kekuatan saya sudah memahami 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian saya sudah mengetahui membuat modul ajar gitu. Karena kan membuat modul project sama dengan modul ajar, hanya kalau di modul project itu hanya 5 komponen saja gitu. Itu saya sudah tahu gitu. Kemudian asesmennya yang saya ketahui itu tidak berupa angka gitu. Baru itu sih Pak. Kira-kira ada lain-lain enggak ya kira-kira ya kekuatan Ibu dalam pemahaman modul itu sendiri? Apalagi ya, gak ada lagi Pak. Oh, nggak ada lagi. Pokoknya hanya itu saja ya kemampuannya ya, atau kekuatannya yang perlu dipahami. Nah, ini Bu, kira-kira nih ya, kemungkinan apa yang bisa Ibu lakukan tuh ya untuk supaya pemahaman Ibu ke dalam modul itu lebih gitu ya dari sekarang ini. Kira-kira kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Kemungkinan yang bisa saya ambil yang pertama tadi nih, saya sekarang melakukan bertanya sama Bapak gitu. Itu dalam rangka upaya saya untuk memperbaiki apa yang sudah saya
buat. Kemudian belajar di PMM ya, mungkin itu Ya, ya. PMM ya, ya. PMM. Kemudian berdiskusi dengan teman-teman itu paling Kemungkinannya itu ya Bu ya. mm, Bagus tuh Bu, tinggal dilakukan aja sebenarnya ya. Tinggal kan ada PMM itu kan panduan tuh ya dari kementerian, ya tinggal Ibu menggali dan sebagainya lah. Terus kira-kira nih dalam kekuatan Ibu yang Ibu tadi utarakan, kemungkinannya ya pastikan ada hambatannya. Nah, Ibu kira-kira sudah menganalisa belum nih apa hambatan atau gangguan yang didapat lah untuk mencapai tujuan tersebut? Hambatannya kan kalau untuk memahami proyek itu di PMM kan banyak bagiannya Pak. Ada memahami asesmennya tersendiri, kemudian ada memahami P3-nya tersendiri, ada memahami P5-nya tersendiri gitu. Jadi untuk bisa memahami proyek itu ada beberapa modul yang harus diikuti, jadi bukan cuma satu gitu. Belum lagi ditambah waktu kita yang terbatas ya, gitu, untuk mengajar dengan kesibukan yang lain gitu. Jadi belum sempat diikuti semua modul PMM tersebut. Nah, kan tadi permasalahannya terbentur dengan kesibukan ya Bu ya. Dengan kesibukan, kalau belajar ya pastilah percayalah kalau kita bisa sana happy bisa diatur, cuma kesibukan saja yang saya tangkap. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah sekarang, karena dengan kesibukan mungkin Ibu berpikir nih harus ada yang membantu atau ada apa kayak ya seperti itu. Kira-kira siapa itu yang dapat bisa membantu Ibu dalam proses pembuatan modul ini atau pemahaman modul ini? Yang bisa membantu saya ya Bapak. Oh, jadi langsung ke Bapak ya. Oke. Ya Bapak ya gitu. Makanya saya telepon kan karena saya minta bantuan Bapak. Kemudian yang kedua mungkin kepala sekolah di sini supaya kepala sekolah bisa memfasilitasi saya dan teman-teman umumnya mengalokasikan waktu untuk kita bisa mempelajari PMM bersama-sama gitu. Jadi misalnya nih satu hari gitu ya kita tidak mengajar, kita bisa belajar PMM gitu. Soalnya kalau tidak direncanakan seperti itu nggak seketemunya gitu waktunya, sehingga akhirnya tidak selesai gitu. Jadi sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah gitu. Kemudian juga vokasi kurikulum ya tentunya ya gitu untuk memprogramkan itu gitu. Kemudian juga teman sejawat, rekan sejawat gitu. Misalnya yang saya nggak sempat membuka PMM, kiranya teman sejawat bisa berbagi gitu ya, menceritakan apa yang diketahuinya dari PMM. Oke. Intinya kita harus saling berbagi ya antara komunitas praktisi. Nah, kira-kira dari permasalahan yang diutarakan oleh Ibu, kira-kira nih apa rencana ke depan ya untuk mengatasi pemahaman modul ini nih dengan waktu yang sempit ini kan ya Bu ya. Nah, kira-kira di benak Ibu tuh ada pastikan pikir nih ini harus begini harus begitu gitu ya. Kira-kira apa ini boleh ketahui nih rencana ke depannya seperti apa? Rencananya tentu memanage waktu ya Pak ya. Manage waktu. Kalau misalnya kepala sekolah mengalokasikan waktu, menyiapkan waktu, maka akan saya gunakan sebaik mungkin gitu. Tapi kalau misalnya itu kepala sekolah tidak menyediakan waktu khusus untuk kegiatan, maka saya pengen membentuk kelompok ya, walaupun misalnya cuma 2 orang gitu yang memiliki tujuan yang sama gitu.
untuk saling menyemangati untuk bisa duduk bareng hingga akhirnya kita bisa belajar gitu. Ya, contohnya seperti apa itu Memotivasi. wadahnya Bu ya kira-kira? Contohnya Wadahnya itu itu, seperti apa? misalnya nih dengan soulmate misalnya ya gitu. Oh, gitu. Kita ini yuk kita selesaikan PMM modul project gitu. Ya udah yuk kapan kan gitu ya gitu. Oh iya. Terus nanti kita buat bagaimana kalau hari ini jam ini gitu. Nah nanti ketika misalnya kita sedang nggak mood gitu kan. Nah teman itu tuh bisa menjadi penyemangat kita, ya ayo dong katanya gitu. Nah, jadi kalau udah seperti itu kan kita mengerjakan PMM-nya nggak mesti harus di sekolah, bisa di kafe kan gitu ya. Gitu. Bisa di rumah ya Bu ya, Di santai. rumah. Jangan Pak di rumah mah pakai daster nantinya. Loncurannya. Enggak, kalau ada medianya mungkin ya yang saya tangkap itu Ibu pengen membuat satu media gitu ya, media khusus untuk komunikasi penanganan ini ya Bu ya. Iya. Oke, nah sekarang ketika hal itu dilakukan ya, kira-kira Ibu memiliki hambatan atau tidak? Hambatannya belum menemukan teman yang mau secara kontinu memiliki waktu walaupun sebentar ya, tapi kontinu untuk terus membuka PMM. Misalnya seminggu berapa kali gitu ya. Di hari-hari tertentu misalnya seminggu 2 kali lah katakan misalnya. Hari Jumat misalnya atau seminggu sekali setiap hari Jumat misalnya. Jumat itu kan kita belajar hanya sampai jam 11:30 ya. Nah, habis zuhur itu pengennya tuh punya komitmen dengan teman itu walaupun cuma berdua untuk rutin membuka PMM. Soalnya sama kayak baca buku Pak. Kalau baca buku tidak dipaksakan, nggak akan baca-baca buku dan nggak akan tamat-tamat itu buku gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah menjadwalkan setiap habis asar misalnya ya jam 4 sampai jam 5 itu waktu untuk baca buku gitu kan. Nah, walaupun sedikit continue itu akan lebih baik gitu daripada kita misal seharian habis itu pleng hilang gitu kan gitu. Tapi butuh penguat ya. Oh iya. Gitu. Penyemangat lah Bu ya. Penyemangat. Iya. Biar saling menguatkan gitu ya. Nah, Bu, dari strategi yang Ibu utarakan tadi ya, solusi-solusi ya, kira-kira adakah solusi nih yang diprioritaskan lah untuk langkah awal nih? Kalau yang prioritas ya yang mandiri itu Pak. Oh, yang mandiri ya. Yang mandiri itu. Karena kalau sekolah itu kan tergantung dari program dan anggaran ya Pak ya. Itu tidak bisa kita yang atur gitu karena itu sudah diatur oleh program sekolah gitu. Tapi kalau misalnya yang mandiri itu gimana kita kan Pak ya, tempatnya gimana terserah kita, waktunya gimana terserah kita, tinggal bagaimana kita menguatkan diri untuk bisa melakukan itu. Tapi kalau sendiri itu yakin Pak nggak akan bertahan lama. Oke, bagaimana tuh jangka waktunya kira-kira yang tadi Ibu pilih ya, prioritas itu? Bagaimana jangka waktunya? Kira-kira ada berapa lama lah? Kalau berapa lama menuntaskannya itu kan tergantung dari luas tidaknya modul PMM gitu atau modul project itu. Tapi saya punya rencana jalan dulu nih sendiri, mudah-mudahan sambil jalan bisa ketemu dengan partner yang sejalan gitu. Kalau misalnya nunggu ada temen ya nggak jalan-jalan juga kan gitu ya gitu. Emang nggak enak nunggu itu Bu ya? Ya daripada nunggu nggak ada, jalan sendiri enggak, akhirnya ya nggak semua gitu kan. Gitu. Luar biasa, mantap Bu ya. Seperti itu ya harusnya jemput bola ya intinya seperti gitu. itu. Terus bagaimana Bu nih cara antisipasi ya
kan di perjalanan itu pasti ada gangguannya. Kira-kira Ibu udah memikirkan belum ke sana kira-kira? Kayaknya itu nanti akan balik lagi seperti waktu saya masih kuliah, itu bikin pengingat-pengingat diri di apa ya, di kertas ditempel itu biasanya. Ditempel di kamar gitu ya, pengingat diri gitu ya. Nanti kalau misalnya lagi lemas, lagi bosan, lagi apa gitu, langsung ingat, oh iya, Oh iya, kata-kata target gitu. target. Selain target, ada nggak kata-kata lain lah yang membuat Ibu semangat? Kira-kira rencananya ditulis apa gitu? Ya, misalnya semangat Dian gitu Ya, kan, iya. gitu. Kalau kayak dulu tuh kan punya sakit, nah jangan lupa makan gitu kan. Karena apa? Karena kita kan sendiri. Jadi siapa yang mau nasehatin kita? Nunggu orang kan nggak ada yang nasehatin kita kan. Jadi ya kita bikin nasehat sendiri untuk diri sendiri gitu. Jadi ditempel aja di dinding gitu. Jadi Bagus tuh. Bagus tuh, Bu. Jarang loh yang gitu, Bu. Saya juga mungkin bisa atau tidak ya. Pengingat-pengingat kayak gitu. Emang kadang-kadang ya orang itu kan lupa ya, Bu ya. iya. Nah, dengan cara yang seperti itu ya bagus, Bu, itulah dilakuin gitu. Terus kira-kira nih apa komitmen ya Ibu terhadap rencana aksi yang tadi diutarakan itu? Komitmennya saya bertekad untuk mencoba jalan sendiri, belajar sambil menunggu teman yang lain gitu. Iya. Jadi walaupun sendiri berkomitmen untuk tetap jalan gitu. Jadi mulai bergerak ya, Bu ya. Ya, gitu. Nah, Bapak punten ini Pak, gimana ya? Saya ada rapat lagi. oh iya ya benar. Hmm. Oke, kira-kira nih setelah ngobrol ini ketercapaian nih hati Ibu nih ya, kegundah gulananya gimana nih perasaannya? Apa Pak? Gimana Pak? Perasaannya gimana setelah ngobrol nih? Oh, perasaan saya. Nah, jadi biar kira-kira tercapai atau tidak dari tujuan yang sebelumnya saya tanyakan. Ya, alhamdulillah mendapat penguatan dari Bapak ya, menjadi lebih semangat gitu, termotivasi untuk terus jalan gitu. Mudah-mudahan nanti Bapak ketemu saya lagi bisa nanya, Bu Dian, udah PMM apa yang sudah dikerjakan gitu. Nah, itu. Jadi nanti saya kalau ketemu Bapak malu nih, aduh ada Pak Aan, nanti jangan-jangan saya ditanya lagi nih gitu. udah curhat duluan gitu ya, Bu ya. Tapi nggak apa-apa Ibu sebagai pemantau ya, seperti itu, mengingatkan, memotivasi gitu ya. Ya udah Bu ya, kalau gitu Iya. kalau ada rapat lagi, oke, mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti. Ya tentunya saya juga pengen Bu ya, pengen tahu hasil daripada aksi Ibu itu yang dipilih, prioritasnya seperti apa. Jadi jika berhasil, apalagi sudah memikat orang lain, yang lain ya, mudah-mudahan kita terus semangat untuk bergerak, untuk memajukan ya tadi itu, untuk belajar dan belajar untuk memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih Bu ya. Ya, makasih Bapak. Yuk, mari Bu, semangat Bu. Siap.